Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita mempelajari tentang perhitungan manual dan SPSS ANCOVA satu jalur atau one way ANCOVA. Untuk yang kali ini di video ini perhitungan manual. Nanti untuk yang SPSS di video yang lain. ANCOVA merupakan analisis kovarian, penggabungan antara uji komparatif dan korelasional. Jadi istilah kova dalam ANCOVA berasal dari covariance yang menunjukkan adanya variabel yang dihubungkan. Membandingkan variabel terikat yang ditinjau dari variabel bebas X1 sekaligus menghubungkan variabel terikat dengan variabel bebas lainnya X2. Variabel X2 yang dipakai memprediksi ini dinamakan dengan covariance atau variabel kontrolnya. Jadi di sini ada variabel kontrolnya yaitu sebagai covariance. Prasyarat untuk analisis ANCOVA adalah data terdistribusi normal, kelas yang dibandingkan memiliki varian yang homogen dan terdapat hubungan linier antara kovariat dengan variabel terikat. Jadi perlu uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Untuk uji linearitasnya antara kovariat dengan variabel terikatnya. Contoh perhitungan manual, efektivitas 3 model pembelajaran yaitu pemecahan masalah A1, jadi di sini A1 pemecahan masalah, A2 discovery learning, dan A3 inquiry terlihat dari skor prestasi belajar matematika sebagai Y. Ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan untuk mengetahui prestasi belajar matematika awal. Jadi ini X ini adalah awalnya, ini adalah prestasi belajar matematika akhirnya. Maka sebelum perlakuan dan model pembelajaran diperlukan tes awal, data prestasi belajar matematika dan prestasi belajar matematika awal. Ketiga kelompok disajikan sebagai berikut ini. Yang sebelum perlakuan X, yang setelah perlakuan adalah Y. Atau biasanya kalau menggunakan desainnya itu ada X1, Y1 gitu ya, X2, Y2. Nah, ini adalah perlakuannya. Jadi perlakuannya, misalkan perlakuannya dengan silang, ini tidak ada perlakuan, jadi ini ada perlakuan misalkan dengan model 3 kelas ini dengan model pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Sedangkan X1 ini adalah pretestnya, pretest kelas eksperimen. X2 adalah pretest kelas kontrol. Nah, sedangkan Y1 ini adalah post-test kelas eksperimen, sedangkan Y2 adalah post-test kelas kontrol. Jadi kalau dalam penelitian desainnya ada pretest dan post-test, pada kelas eksperimen dan kontrol dan pretest dan post-test, kemudian ada perlakuan untuk kelas eksperimen, maka di sini bisa menggunakan ANCOVA, Analysis of Covariance. Nah, prestasi belajar awal ini sebagai covariable dan Y adalah prestasi belajar matematika atau variabel terikat. Prestasi belajar awal didapatkan dari hasil tes awal atau pretest, sedangkan prestasi belajar matematika didapatkan dari hasil tes akhir setelah pemberian perlakuan atau post-test. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Jadi untuk ANCOVA, ANOVA, MANOVA, uji T itu merupakan uji perbedaan rata-rata. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dikontrol prestasi belajar awalnya. Jadi bedanya dari hipotesis yang lainnya untuk ANOVA, kalau di ANCOVA ada dikontrol prestasi belajar awalnya. Kalau di ANOVA tidak ada, dikontrol pengetahuan prestasi belajar awalnya ini tidak ada. Kemudian H1-nya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dikontrol prestasi belajar awalnya antara yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1
Mu1 tidak sama dengan Mu2 tidak sama dengan 3. Mu3. Ini ANCOVA satu jalur ya. Menentukan taraf signifikansi adalah 5%. Siapa yang menentukan taraf signifikansi ini adalah peneliti. Bisa 1%, 5%, atau 10%. 1% bisa 5% atau 10%. Apa maknanya? Kalau misalkan signifikansinya 5%, dari kemungkinan kesalahannya adalah 5%. Kemungkinan penelitian itu hasilnya dapat dipercaya adalah 95%. Menentukan uji yang digunakan adalah uji ANCOVA satu jalur atau one way ANCOVA dengan kaidah pengujiannya. Jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya ada perbedaan. Kalau F hitung kurang dari sama dengan F tabel maka H0-nya diterima. Maknanya adalah tidak ada perbedaan antara ketiga kelompok tadi yang dikontrol prestasi belajar matematika awalnya. Nah, ini ada 3 kelas tadi, pada pemecahan masalah, ada discovery learning, dan ada inquiry. Maka saya buat dari 3 tabel, kemudian siswanya ada 10 misalkan, jadi X ini adalah nilai pretestnya, X ini adalah nilai pretestnya dan Y adalah nilai posttestnya. Ini tadi didapatkan dari data tabel yang awal tadi. Jadi ini nilai pretest atau tes awalnya. Y adalah nilai posttestnya atau tes akhirnya setelah perlakuan. Jadi ini kita kuadratkan. 40 kuadrat adalah 1600, 50 kuadrat adalah 2500. Dan ini juga 90 kuadrat adalah 8100, 100 kuadrat adalah 10.000, dan seterusnya. Sedangkan XY ini adalah X dikalikan dengan Y. Kalau ini dari 40 dikalikan 90, jadi dari X dikalikan dengan Y. Kemudian ini misalkan dari 70 dikalikan dengan 80. 70 dikali 80 adalah 5600, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah. Semuanya ini kita jumlahkan secara horizontal. Ini ada 560, jumlah X kuadrat adalah 32600, ini 860, 74400, 48200. Nah, rata-ratanya ini untuk rata-rata yang ini saja, X-nya ini dapatnya 56 adalah dari 560, jumlah siswanya ada 10, dibagi 10 adalah 56. Kalau ini jumlahnya adalah 860, jumlah siswanya adalah 10, maka rata-ratanya adalah 86. Nah, begitu juga untuk yang discovery learning, caranya sama. Jadi ini X-nya dikuadratkan, 1600, 50 kuadrat 2500. Y-nya juga seperti itu, 8100, ini 70 kuadrat adalah 4900. Kemudian ini dari perkalian X dan Y, kalau misalkan ini adalah dari 50 dikalikan 80. 50 dikali 80. Nah, kemudian dijumlahkan secara vertikal. Ini semuanya dijumlah dari atas sampai bawah, hasilnya adalah ini. Nah, 53 ini dapatnya dari mana? Adalah jumlahnya ini 530 dibagi jumlah siswanya 10, 53. Kemudian ini dari 740 dibagi siswanya 10, 74. Jadi tergantung siswanya berapa dan jumlahnya berapa. Nah, yang inquiry juga seperti itu, sama ya caranya. Kemudian kita masukkan ke tabelnya. Untuk A1, A2, A3 tadi model pembelajarannya ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Untuk X itu adalah pretestnya tadi, Y adalah posttest. Pretest, posttest, ini adalah jumlahnya, berarti ini sigma gitu. Nah, ini jumlah siswanya adalah 10, ini juga 10, semuanya 10. Totalnya adalah, untuk total X adalah 30, berarti kita menjumlahkan X ini 30. Untuk Y, nah ini semuanya, Y-nya adalah 30 juga. Kemudian sigma XI 560 ini kita masukkan dari mana? Kita masukkan dari sini tadi 560. Nah, dari sini. Dari X-nya tadi kan 560, kemudian X kuadratnya 32.600. Maka kita masukkan di sini
jumlah X-nya adalah 560, Y-nya adalah 860, kemudian ini untuk A2-nya, X-nya adalah ini ya, X-nya adalah 530, ini X-nya 530, ini tadi kan X, ini Y, nah, X-nya adalah 530, untuk Y-nya 740, untuk yang A3, X-nya adalah 570, Y-nya adalah 710. Kemudian untuk yang untuk yang tabel ini, sigma X1 kuadrat adalah dari sini. Saya berikan contoh untuk yang inquiry ya, yang bisa kelihatan di sini. Adalah sigma X kuadratnya ini kita masukkan. Sigma X kuadrat untuk A3 berarti ini ya. Nah, ini kita masukkan ini nilai yang di sini. Begitu juga caranya untuk A1 dan A2. Untuk Y kuadratnya adalah ini 51900. Nah, kemudian untuk totalnya sigma X-nya ini dapatnya dari mana? Yang 1660 ini adalah dapatnya dari yang X ini 560, kita tambahkan dengan 530, kita tambahkan dengan 570. Jadi 560 ditambah 530 ditambah 570 adalah 1660. Untuk yang Y berarti 860 ditambah 740 ditambah 710. Ini adalah 860 ditambah 740 ditambah 710 adalah 2310. Nah, ini juga caranya seperti itu. Untuk A3-nya sigma Y-nya adalah 5 sigma Y kuadrat ya, ini kan Y kuadrat, berarti kita lihat yang kuadrat 51900. Untuk sigma X-nya berarti yang X kita tambahkan ini 32600, 29300, 33300, hasilnya adalah ini. Kemudian sigma Y-nya adalah dari 740, 74400, 55800 dan 51900, hasilnya adalah 182 100. Kemudian untuk rata-ratanya kita dapatkan dari yang sini tadi. Untuk inquiry A3 rata-ratanya 57 dan 71. 57 dan 71. Untuk yang ini tadi yang A2 53 dan 74. 53 dan 74. Kemudian kita jumlahkan, caranya sama. Untuk yang X adalah 56 ditambah 53 ditambah 57. Untuk yang Y adalah 86 ditambah 74 ditambah dengan 71, hasilnya 231. Nah, kemudian ini dapatnya dari mana? Adalah dari sigma XY. Sigma XY berarti kita melihat tabel yang ini. XY sigmanya adalah ini, 39600. Nah, untuk yang A3 berarti ini 39600. Untuk A1 dan A2 kita lihat yang bagian akhirnya tadi. Ini sigma XY untuk A2 adalah 38300. 38300, kemudian kita jumlahkan, ini kita tambahkan, kemudian kita tambahkan, hasilnya adalah 12600. Nah, tabel ini nanti yang kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, kita menghitung sumber variasi total atau residu jumlah kuadrat total Y, JKYT sama dengan sigma YT kuadrat dikurangi dengan sigma YT kuadrat dibagi dengan NT. Sigma YT kuadrat, kita lihat dari sini di tabel sini, sigma YT kuadrat adalah sigma Y ini yang kuadrat, berarti kita lihatnya yang ini. Sigma YT kuadrat, sigma YT kuadrat dapatnya dari sini 18200, sigma Y adalah ini yang kuadrat, berarti kita lihat yang kuadrat ini ya, 18200. Kemudian sigma YT berarti kita lihat dari sini, sigma YT adalah 2310, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan NT adalah 30 adalah dari jumlahnya tadi 10 tambah 10 tambah 10. Nah, ini sama dengan
2310 kuadrat adalah 5336100 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 177870. Ini kita kurangi adalah 4230. Nah, begitu juga dengan jumlah kuadrat total X, sigma XT kuadratnya adalah 95200. Kita dapatkan dari sini, kita lihat yang kuadrat. Kemudian sigma XT-nya adalah yang atas ini tadi. Sigma XT-nya adalah 1660 dibagi dengan sigma NT-nya. NT-nya adalah 30. 1660 kita kuadratkan adalah 2755600 dibagi 30 adalah 91853,33. Maka kita kurangi ini adalah 3346,667. Nah, untuk yang jumlah produk total XY, sigma XT YT, sigma XT YT kita lihatnya dari sini tadi, sigma XT YT. X dikalikan dengan Y, ini kan 12600. Nah, kita dapatkan dari sini jumlah ini sigma XT YT 12600. Kemudian sigma XT, sigma YT sama kayak ini tadi, sigma XT-nya, sigma YT-nya dibagi 30. Ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah 383460 dibagi 30. Hasilnya adalah sudah dibagi, ini adalah 127.820. Ini kita kurangi adalah minus 1720. Nah, kemudian menghitung betanya, JPXYT dibagi dengan JKXT. Maka minus 1720 dibagi dengan 33 dibagi ini ya. 3346667 sama dengan minus 0,514. Kemudian kita mencari JK rekte. JK rekte adalah BT dikali JPXTY. BT-nya kita dapatkan dari sini, JPXY-nya ini tadi. Minus dikalikan dengan minus, maka hasilnya jadi plus 884,080. Kemudian kita menghitung JK reste. JK reste adalah JKYT dikurangi dengan JK rekte. JKYT-nya kita dapatkan dari yang atas sini tadi 4320. JK rekte-nya dari sini yang barusan kita hitung adalah 884,080, maka kita kurangi 3345,920. Kemudian kita mencari sumber variansi dalamnya. JKYT kuadrat. JKYT kuadrat kita dapatkan yang dari sini tadi ya. Nah, JKY. Ini JKY kuadrat. Berarti kita lihat yang kuadrat ini, berarti yang ini tadi. Yang 182.100. Untuk yang Y-nya kita dapatkan dari sini yang kuadratnya. Untuk yang Y1, Y2, dan Y3, kalau itu tadi kan total, berarti yang kita lihat yang bagian belakangnya. Karena total adalah 182.100, sigma Y1 nanti kita lihat di tabelnya tadi, sigma Y1 860 dibagi N1-nya 10, ini Y2-nya 740, Y3-nya 710. Kita dapatkan dari mana ini? Dilihat di tabelnya. Y1 860, Y2 740, Y3-nya 710. Nah, ini kita kuadratkan berarti 860 kali 860 adalah 739.600. Kita bagi 10, hasilnya ini. Kemudian ini sama 740 kali 740 adalah 547.600. Kita bagi dengan 10, hasilnya ini. Kemudian ini 710 kita kalikan 710, hasilnya 504.100 dibagi 10 ada 504.10. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian untuk yang X juga seperti itu. Sigma XT kuadrat 95200 kita dapatkan dari mana? Kita lihat di sini tadi yang kuadrat
XT kuadrat adalah 95.200 kita dapatkan dari sini. Untuk sigma X-nya kita ambil dari sini nanti 560, 530, dan 570. 560, 530, dan 570 kita masukkan di sini. Dibagi dengan 10, 10 adalah jumlahnya, apakah selalu sama, bisa tidak sama juga antara ketiga kelas ini, tergantung penelitiannya. 560 kuadrat, 560 kita kalikan 560 hasilnya 313 600 dibagi 10 adalah ini. 530 kuadrat adalah 280. 900 kita bagikan 10 adalah hasilnya ini. Kemudian untuk yang 570 kuadrat kita bagikan 10. 570 kuadrat adalah 724.900. Dibagi 10 adalah ini. Kemudian ini kita jumlahkan, ditambah semuanya hasilnya ini. Kita kurangi hasilnya ini. Kemudian JPXY, maka kita melihat sigma XTYT, kemudian sigma X1 kali sigma Y1. Sigma X1 dikali dengan sigma Y1, sigma X2 dikali sigma Y2. XTYT-nya kita lihatnya dari sini tadi. Nah, sigma XTYT yang bawah ini tadi ya. Kemudian sigma X1-nya ini 5X1 560, Y1-nya 860. Kemudian ini X2-nya ini tadi 560 dibagi Y2-nya 740. X3-nya 570, Y3-nya 710. Nah, ini kita kalikan. 560 dikali 860 adalah 481, 600 dibagi dengan 10 adalah ini. Ini 530 kita kalikan dengan 740 adalah 392, 200 dibagi 10 adalah ini. Kemudian 570 dikali 710 dibagi 10 adalah ini. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah ini, dan kemudian kita kurangi. Hasilnya adalah minus 1750. Kemudian beta D sama dengan JPXYD dibagi JKXD. Kita cari ini 1750 dibagi dengan 3260. Hasilnya adalah minus 0,537. Jika rek D adalah beta D dikali dengan JPXYD. JPXYD adalah ini tadi. BD-nya kita dapatkan dari atas ini tadi. Minus kali minus adalah plus, hasilnya 9,417. JKRSD-nya adalah JKY. JKY-nya ini berarti dikurangi dengan JKREK D. JKREK D-nya adalah dari sini tadi. Kita kurangi, hasilnya 2030,583. Kemudian kita menghitung jumlah variansi antar JKRSA sama dengan JKRST dikurangi JKRSD. JKRST-nya dapatnya dari mana? Kita sudah menghitungnya di atas tadi. JKRST-nya ini 3345,920 dikurangi dengan JKRSD-nya adalah kita dapatkan dari perhitungan yang barusan. Kemudian kita kurangi adalah 1315,337. Kalau sudah, kita mencari DKRST. N totalnya adalah 30, M adalah jumlah kovariannya adalah 1. Dikurangi dengan 1, maka hasilnya 28. Kemudian untuk yang DKRSAK, jumlah kelompoknya karena ada 3 kelas, tadi kelas A1, A2, dan A3, maka K-nya 3 dikurangi dengan 1 adalah 2. DKRSD adalah DKRST dikurangi DKRSA. 28 dikurangi dengan 2 adalah 26. Kemudian variansi D, JKRSD dikurangi DKRSD. JKRSD dapatnya dari perhitungan yang atas tadi, JKRSD. Nah, ini JKRSD, ada JKRSA. JKRSD 2030,583. Kita bagi dengan DKRSD. 26 hasilnya 78,099. Untuk variansinya A, JKRSA dibagi dengan DKRSA adalah 1315,337. JKRSA kita lihat dari perhitungan yang barusan ini tadi. Ini
dibagi 2 adalah 657,669. Kita cari F hitungnya. F hitungnya adalah var A, variansi A dibagi dengan variansi D. Variansi A-nya adalah ini, kita bagikan dengan ini. Hasilnya adalah 8,24. Kemudian 8,422. Kemudian kita menentukan F tabel. Nilai F tabel dapat dicari menggunakan tabel F, di mana dekares A adalah pembilangnya adalah 2 dan dekares D penyebutnya adalah 26. Dari sana tadi, untuk melihat F tabelnya, kita lihat dari signifikansinya 0,05, dekares A-nya adalah 2, dekares B-nya adalah 26. Maka 3,370. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara melihat F tabelnya. Nah, ini kita buat tabel seperti ini. Kalau antar kelompok CK-nya berapa, ini kita dapatkan dari hasil perhitungan yang tadi. Untuk nilai CK, DK, dan variansi. Untuk antar kelompok itu yang A, untuk dalam kelompok itu yang D. JKD berarti ini DKD gitu ya. Var D, nanti lihatnya di tabel ini, var D 78,099 kita masukkan di sini. Untuk yang antar kelompok ini kita lihat yang bagian A, ini yang D, DKA. DKA-nya adalah 2, DKD-nya adalah 26. Itu cara melihatnya. Kemudian kalau totalnya ini berarti ini kita jumlahkan. Hasilnya mestinya sama ya, sama perhitungan yang tadi. F hitungnya ini, F tabelnya kita dapatkan dari tabel. Nah, F hitungnya 8,422, F tabelnya 3,370. F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dikontrol pengetahuan prestasi belajar awalnya antara yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discover learning, dan inquiry. Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara melihat F tabelnya. Untuk melihat F tabel, kita perlu melihat pembilang dan penyebutnya. Di sini tadi pembilangnya adalah 2, penyebut ini pembilang, kita melihatnya dari pembilang dan penyebut ya. Untuk melihat F tabelnya, pembilangnya 2, penyebutnya adalah 26. Kita lihat di F tabelnya. F tabelnya pembilangnya 2, penyebutnya 26. Kita lihat di pembilangnya 2, penyebutnya 26. 26, maka 26 ini. 2 berarti yang mana tadi? 1 di sini, 2 berarti yang sebelahnya. Nah, ini 3,37. Atau bisa kita tulis karena ini kan dapatnya 3,37, di sini saya tulis 3,370 karena biar sama 3 angka di belakang koma. Begitu caranya untuk melihat F tabel, melihat dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya 2 adalah di sini. Ini 2, kita luruskan 2. Dan penyebutnya adalah 26. Maka hasilnya adalah 3,37. Demikian penjelasan mengenai ANKOVA cara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.